Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Miss Dian Novita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, Universitas Teknokrat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Febiola Putri dari kelas Manajemen 19C dengan NPM 19411279. Di sini saya akan mengkritikal review sebuah film yang menjadi salah satu bagian sejarah Indonesia, yaitu film yang mengisahkan tentang seorang pahlawan bangsa Indonesia yang berjudul Kartini. Sebelum saya mereview film ini, mari kita saksikan cuplikan tayangan Kartini terlebih dahulu. Ayo, ayo, asalnya ayo, ayo. Oh no, Poti ha? Jeng ni nyuwun tilem wonten kamar pembantu malih Romo. Tidak ada pembantu, dia ibu kita. Nih harus panggil ibu Yu dan ibu harus panggil Nih Doro aja. Sudah. Cuma ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wodono. Kamu saksiku, aku gak nikah, bakal aku nikah. Linca. Kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Tukiran tuh. Ngoconen. Ayo, ayo. Nek Dimas kuwi nuruti penjalu anak wedok sekolah dhuwur, tundone nang kok kepengen dadi bupati. Setinggi-tingginya londo-londo itu memuja. Kedudukanku di sini lebih tinggi daripada kamu. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Baiklah, itu sedikit cuplikan dari tayangan film Kartini. Di sini saya mengambil judul film Kartini yang diproduseri oleh Robert Roni dan disutradarai oleh Kawakan Hanung Bramantio. Dalam film ini dibintangi oleh beberapa aktris dan aktor Indonesia, yaitu Dian Sastrowardoyo sebagai Raden Ajeng Kartini, Dedi Sutomo sebagai Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Jenar Maesa Ayu sebagai Raden Ajeng Muream, Christine Hakim sebagai Ngasirah, Acha Septriasa sebagai Rekmini, Ayu Sita sebagai Kardina, Reza Rahadian sebagai Sosro Kartono, Adini Wirasti sebagai Suelastri, Deni Sumargo sebagai Selamat, Dwi Sasono sebagai Raden Adipati Joyodiningrat, dan lain-lain. Film ini dirilis pada tanggal 19 April tahun 2017 yang berdurasi 122 menit. Film ini bercerita tentang kisah hidup tokoh emansipasi perempuan R.A. Kartini dalam rentang waktu 1883 sampai 1903 di Jepara, mulai dari kanak-kanak hingga dewasa. Film ini bercerita tentang Kartini yang tumbuh dengan melihat langsung ibunya, yang bernama Ngasirah, menjadi seorang terbuang di rumahnya sendiri. Hal ini terjadi karena kan tidak memiliki darah ningrat dan menjadi seorang pembantu, di mana pada saat Kartini kecil, ia mengadakan perlawanan karena tak diizinkan tinggal bersama ibu kandungnya sendiri, yang notabene bukan berasal dari golongan ningrat, walaupun bapaknya sendiri itu merupakan seorang bupati berdarah bangsawan. Oleh karena itu, Kartini diharuskan memanggil Ngasirah dengan sebutan Yu, bukan ibu. Dan Ngasirah pun harus tinggal di rumah belakang sebagai pembantu.
terpisah dari anak-anak dan suaminya sendiri. Sang ayah bernama Raden Sosroningrat yang sangat mencintai Kartini tidak berdaya melawan tradisi yang sudah turun-menurun. Sepanjang perjalanan hidupnya, Kartini berjuang untuk menyetarakan hak bagi semua orang, baik ningrat ataupun bukan, terutama hak pendidikan untuk perempuan. Bersama kedua saudarinya yang bernama Ruekmini dan Kardina, Kartini berjuang mendirikan sekolah untuk kaum miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi semua masyarakat Jepara. Film Kartini ini menjelaskan bentuk perjalanan Kartini yang penuh emosional dari sosok Kartini yang harus melawan tradisi yang dianggap sakral, bahkan menentang keluarganya sendiri untuk memperjuangkan kesetaraan hak untuk orang Indonesia, terutama pada kaum wanita. Kartini tidak serta-merta menelan semua adat istiadat dan tradisi keluarganya yang kaku, apalagi jika itu bertentangan dengan nuraninya yang sangat menginginkan kesetaraan gender, kesamaan memperoleh pendidikan, mencerdaskan perempuan tanpa melihat kasta sosialnya. Kartini sama sekali tak menampik kodrat perempuan yang identik dengan kasur, dapur, dan sumur. Tapi ia juga tidak setuju bila perempuan itu hanya bisa pasrah menerima nasibnya tanpa ada keinginan untuk mengubahnya. Untuk karakter Kartini, yaitu sosok yang tomboy pada zamannya, sangat berbeda dengan saudara-saudaranya yang sangat feminim dan penurut, serta sosok yang tegas dan kuat. Ada Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, sosok penyayang dan perhatian terhadap anaknya. Ada Raden Adipati Joyodiningrat, yaitu sosok orang yang selalu mendukung apa yang Kartini inginkan, terutama dalam membuka sekolah khusus wanita. Pada teknik pengambilan gambar pada film ini, banyak dilakukan zoom in untuk pendetailan yang membuatnya menjadi keren. Selain itu, ada juga shoot dari atas agar di film ini benar-benar tegak lurus dari atas untuk detail atau supaya feel-nya dapat. Gambar yang jelas dan nampak seperti zaman dahulu. Kostum yang digunakan para pemain itu cukup autentik dan wardrobe karena kesannya lebih ke tradisional. Ilustrasi musik yang digunakan juga sangat bagus dan membaur dengan sempurna untuk setiap adegannya, sehingga feel-nya dapat dan membuat penonton menjadi terbawa suasana saat menonton film ini. Penggunaan dialog atau percakapan pada film Kartini ini menggunakan bahasa asli Jawa yang digunakan sepanjang film, dan menggunakan bahasa Indonesia juga serta diselingi berbahasa Belanda. Alur ceritanya pada film ini sendiri sangat kuat diceritakan dalam film ini. Betapa seorang Kartini sudah berpikir sangat maju, melampaui zamannya. Lalu, adapun kekurangan dari film ini yaitu ada beberapa scan yang menggunakan tulisan penjelasan seperti video amatir. Lalu, ada juga adegan yang terasa lambat atau mirip sehingga kesannya diulang-ulang. Jadi kesimpulannya, adapun pesan moral dari Raden Ajeng Kartini, yaitu wanita adalah orang yang tidak boleh direndahkan, karena wanita bisa saja jadi pahlawan, salah satunya Raden Ajeng Kartini. Beliau memperjuangkan nasib para wanita Indonesia agar kedudukannya sama dengan kaum laki-laki. Seorang perempuan yang berani mengangkat derajat kaumnya dan sekarang dijadikan sebagai motivasi untuk kaum perempuan. Film ini bisa menjadi sarana edukasi bagi kita mengenang lebih dekat sosok Kartini. Perjuangan Kartini ini sangatlah cantik, tidak mengangkat senjata dalam perjuangan, tapi beliau berjuang melalui pemikirannya yang mampu menginspirasi kaum wanita. Perjuangan Kartini adalah perjuangan memerdekakan kaum perempuan dari penindasan dan kebodohan. Sekian critical review film dari saya dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.